Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget loh. Apa? Yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Topik ini nggak cuma relevan buat kehidupan kita sehari-hari loh, tapi juga berpengaruh besar terhadap ekonomi dan pembangunan negara. Yuk kita mulai. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah, baik secara menetap maupun sementara. Penduduk ini bisa dibagi lagi menjadi dua kategori utama, yaitu penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Penduduk tetap adalah mereka yang secara sah terdaftar dan tinggal dalam suatu wilayah dalam jangka waktu lama. Sedangkan penduduk tidak tetap adalah mereka yang tinggal dalam suatu daerah hanya sementara. Misalnya pekerja musiman atau mahasiswa rantau seperti kita di dalam kelas ini. Dalam studi kependudukan, ada konsep penting yang dikenal sebagai pertumbuhan penduduk. Ya, yang mencakup angka kelahiran, angka kematian, migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari tekanan terhadap sumber daya alam, ketersediaan lapangan kerja, hingga kesejahteraan sosial. Lalu, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang secara fisik dan mental mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Di Indonesia, usia kerja umumnya dikategorikan mulai dari 15 hingga 64 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, ada namanya tenaga kerja aktif, yaitu mereka yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kedua, ada namanya tenaga kerja tidak aktif, yaitu mereka yang masuk usia kerja tetapi tidak bekerja, seperti ibu rumah tangga atau mahasiswa yang belum mencari pekerjaan. Dan yang ketiga, bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang tidak masuk dalam angkatan kerja, seperti anak-anak dan lansia. Perbedaan dalam tingkat keterampilan tenaga kerja juga berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Ada namanya tenaga kerja terampil, setengah terampil, dan tidak terampil, tergantung pada tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Menurut jurnal yang Fadil baca, pengangguran bisa dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada namanya pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara karena orang mencari pekerjaan yang lebih baik. Kedua, pengangguran siklis, terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dan melemahnya produksi barang atau jasa. Ketiga, pengangguran struktural, muncul akibat perubahan dalam ekonomi yang membuat pekerja lama jadi usang atau bosan. Keempat, pengangguran teknologi, ketika pekerja manusia digantikan oleh teknologi atau otomatisasi. Kelima, pengangguran musiman, yaitu terjadi pada pekerja yang hanya dibutuhkan di waktu tertentu. Misalnya, petani saat musim panen, musim kemarau, saat musim panas, ya seperti itulah. Keenam, pengangguran tersembunyi, ketika terlalu banyak pekerja dalam suatu sektor sehingga ada yang kurang produktif. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia cukup kompleks dan terus berkembang seiring waktu. Beberapa tantangan utama meliputi
Yang pertama, PHK massal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami gelombang PHK massal yang cukup signifikan, terutama di sektor manufaktur, startup digital, dan teknologi. Faktor utama yang menyebabkan PHK ini antara lain melemahnya kondisi ekonomi global, turunnya daya beli masyarakat, serta defisit anggaran yang membuat pemerintah dan perusahaan harus melakukan efisiensi. Menurut jurnal yang Fadil baca, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi pengangguran. Di antaranya, yang pertama, ada program pelatihan kerja, yaitu pemerintah mengadakan pelatihan berbasis keterampilan agar tenaga kerja lebih siap masuk ke dunia kerja. Kedua, peningkatan investasi infrastruktur, yaitu dengan membangun lebih banyak infrastruktur diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru. Ketiga, dukungan terhadap UMKM, yaitu pemerintah memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi usaha kecil agar bisa berkembang. Keempat, pemberian insentif untuk industri, seperti beberapa kebijakan pajak dan kemudahan regulasi diberikan agar perusahaan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nah, itu dia tadi pembahasan dari kelompok 7 tentang masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus dapetin konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.